Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali bertemu di hari ini, di hari apa? Tanggal berapa? Nah, semoga di tanggal 18 ini harapan kami tercapai semua ya. Oke, kita mulai. Berdoa dulu, silakan. Seperti biasa, Pak Dir. Siapa di situ aja? Attention, ready. Attention, ready. Let's greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray to the God. Bismillah. Kembali ya di hari Selasa kemarin, tepatnya semalam, karena kemarin kan yang nggak hadir siapa? Si Naila. Siapa lagi hari ini yang nggak hadir? Naila lagi kan? Nah, semalam Bapak berkunjung ke tempat Naila sakit. Alhamdulillah dia sudah lumayan membaik. Dia kangen sama CSCS-nya katanya. Jadi hari ini dia mau pulang katanya, tapi kondisinya belum stabil ya. Kalau yang sering berteman dan dekat dengan si Naila boleh video call lihat keadaannya, tapi wajahnya sudah mulai cerah semalam. Oke. Kayaknya cuma si Naila ya yang hadir ya, yang nggak hadir. Adakah teman kamu yang nggak hadir? Siapa? Ya, cuma Naila. Oke, hari ini kita kembali seperti biasa belajar lanjutan dari tema yang lalu. Beruntung hari ini Bapak suruh kamu bawa apa? Sendal. Nah, ingat, kita hari ini akan belajar menggunakan gadget. Nah, untuk apa sih gadget? Dan digunakan untuk apa hari ini? Nanti kita lihat apa saja sih gunanya gadget. Jangan nanti pas Bapak ngajar gadgetnya dipakai untuk yang tidak penting. Bisa? Bisa? Oke, hari ini kita akan sedikit membahas tentang sesuatu yang aneh. Yang aneh menurut Bapak dan menurut kamu. Pernah nggak dengar angin topan? Pernah. Pernah dengar angin muson? Pernah dengar banjir di negara lain? Kira-kira sama nggak banjir di Indonesia sama negara lain? Beda. Bedanya dari mana coba? Hah? Dari tingginya? Terus apa lagi? Salju-salju ya? Oh, berarti di luar negeri banjir salju bisa? Apakah disebut banjir mati? Enggak. Ya, agak sedikit beda ya sebutannya. Nggak mungkin pas di kampung Bapak di Eropa sana. Bapak main, tiba-tiba banjir salju. Kan lucu. Banjir salju menggenangi rumah Pak Seta. Banjir salju. Keren banget ya. Oke, seperti biasa kita buka pelajaran hari ini dengan bermain quiz dulu. Siap? Siap. Keluarkan handphonenya. Tis. Ya? Gak apa-apa. Yang gak mau handphone satu berdua. Joinan.
bawa 142. Oke, sudah masuk belum? Yang masuk masih menunggu. Ya, kodenya ini 45779. Oh, nanti kalau masuk ada cium katanya. Oke, sudah ada 3 yang bergabung. Game dimulai 1 menit 20 detik dari sekarang. Ayo, ayo, ayo. Satu menit lagi dimulai. Jangan-jangan ada yang tidak ada kuota. Oke, kita mulai ya. Yang belum bisa nanti sambil jalan bisa gabung. 445 779. Siap? Geser dulu. 3, 2, 1. Siapa pemimpin klasmen? Yes.
Oke, sudah ada yang selesai. Dari Siva. Kita nanti ada tempat gambar. Nanti tempat gambarnya agak-agak unik. Nah, nanti kita disisipkan. Oke, Naira, satu lagi. Arab. Ada sini Bapak stop dulu ya, nggak apa-apa ya. Nanti waktunya atau kepanjangan. Oke, Adis ini sebenarnya bisa bersaing sih karena selama kuis Adis menang terus ya. Kita lihat skor perolehan. Tinggal satu soal lagi. Untuk kuis ini, nah ini perolehan benar salahnya ya. Nanti akan ada kuis tebak gambar. Nah, di kuis tadi pertanyaan tentang seputar apa? Sudah terbayang bagaimana bencana alam? Tapi kita bukan mempelajari tentang bencana alam. Apakah kegiatan kita hari ini? Sekarang sebelum melanjutkan kegiatan, simpan dulu semua handphone ke dalam laci. Satu, kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Dan di dalam teks eksplanasi itu sebenarnya apa sih isinya? Dan bagaimana sih cara-caranya? Nah, hari ini kita akan memulai kegiatan mempelajari tentang teks eksplanasi. Maka dari itu, tolong ikuti dengan hikmat ya. Oke, siap? Nah, untuk memulai kegiatan, ada sebuah video tayangan tentang sebuah gejala-gejala alam. Bisa Bapak lihat ke depan nanti dan simak dengan seksama sambil mencatat apa-apa saja kejadiannya dalam buku dan menggunakan pena. Silakan siapkan satu buku, satu pena, catat.
Nah, tujuan belajar kita yaitu tentang teks eksplanasi. Apa sih unsur-unsur eksplanasi? Eksplanasi itu sebenarnya teks yang berkaitan tentang apa? Dan apa saja sih kegunaan teks eksplanasi di dalam pembelajaran? Nah, maka dari itu kita ikuti pembelajaran hari ini dengan memulai mengamati dan mencatat kejadian-kejadian penting dalam video. Tolong simak betul-betul videonya. Apa saja yang terjadi, catat informasinya atau kejadian pentingnya, lalu baru kita laksanakan kegiatan selanjutnya. Siap? Silakan disimak. Bagi kita, seperti bencana alam, peristiwa serta kejadian bencana alam di tahun ini sangat penting sebagai pengingat kita untuk bersikap lebih baik terhadap alam yang kita tinggali ini, Kak. Penting juga ya. Nah, makanya nih, Desya mau bahas nih deh, bencana alam terdahsyat sepanjang tahun 2019. Langsung aja yuk kita tonton videonya. Eits, buat kamu yang belum subscribe, tekan dulu yuk tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Kita video seru lainnya dari TSP. Topan Lekima. Pada tanggal 2 sampai 14 Agustus lalu, di beberapa tempat sekaligus seperti Filipina, China bagian timur, Taiwan, dan Kepulauan Ryukyu, Jepang telah terjadi topan Lekima, guys. Saat itu, pada tanggal 2 Agustus, Badan Meteorologi Jepang mulai memantau tanda-tanda angin kencang yang berkembang di Laut Filipina. Kemudian topan perlahan berkembang saat bergerak ke utara, dan kemudian badai ini menghantam daerah apapun yang dilewatinya. Aduh, serem banget ya, Dek. Benar-benar serem. Seperti di Filipina, topan ini membunuh 30 orang. Sementara itu, ada 49 orang tewas dan 15 orang terluka di Taiwan. Topan ini pun menyerang China. Terdapat 28 orang tewas dan menyebabkan 1 juta orang mengungsi karena daerah tinggalnya yang terancam bencana. Tentu aja, badai ini juga menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah. Nah, berdasarkan penelitian, topan tersebut berasal dari gelombang badai tropis yang terbentuk di Lautan Pasifik Barat pada 31 Juli 2019. Topan Hagibis Jepang. Selanjutnya nih, lagi-lagi bencana topan kembali melanda. Pada tanggal 4 sampai 20 Oktober, topan Hagibis melanda di beberapa kawasan di Jepang. Kerusakan luas pun terjadi dan paling parah di wilayah Kanto yang belum pulih dari badai topan Fasi sebelumnya yang terjadi pada 29 Agustus lalu. Hingga 20 Oktober 2019, tercatat ada 70 orang tewas dan puluhan orang hilang. Topan Hagibis pun menjadi topan yang paling merugikan kedua sepanjang sejarah. Angin yang sangat kencang dan hujan yang lebat ini pun menimbulkan banjir dan tanah longsor. Lebih dari 230.000 orang pun dievakuasi ke tempat yang aman. Nah, di sejumlah kota dikabarkan terendam air, sungai-sungai meluap karena hujan deras yang terus melanda. Kerusakan paling besar terjadi di kota Nagano nih, Kak. Oh gitu deh. Iya, banyak layanan kereta cepat telah dihentikan dan beberapa jalur di kereta bawah tanah Tokyo dihentikan sejak hari Sabtu. Lebih dari 1.000 penerbangan pun dari Bandara Haneda di Tokyo dan Bandara Narita di Chiba telah dibatalkan. Semoga kejadian ini cepat berakhir ya, Kak. Amin. Gelombang panas di India. Guys, masih ingat gak sih dengan gelombang panas yang menghantam negara India dan sekitarnya? Ingat gak kamu deh? Aku inget deh, yang pada bulan Mei itu kan? Ya, di bulan Mei ini hingga pertengahan Juni lalu, India dan Pakistan memang mengalami gelombang panas yang dahsyat. Suhu paling tinggi bahkan mencapai 51 derajat Celcius yang terjadi di Churu, Rajasthan. Akibat gelombang panas itu, sekitar 180 orang tewas di negara bagian Bihar. Sementara 5 bayi meninggal di Pakistan setelah terpapar panas yang ekstrim. Wow, dahsyat banget ya, Dek. Sedih banget ya, Kak. Parahnya nih guys, gelombang panas ini menyebabkan kekeringan dan kekurangan air di seluruh India dan Pakistan. Waduk serta sumber air lainnya menjadi kering dan krisis air pun terjadi. Yang lebih mengerikan lagi nih deh, gelombang panas telah memicu aksi kriminalitas di kedua negara ini. Yang dikarenakan belum ada tindakan dari pemerintah setempat yang tanggap akan bencana. Dan akhirnya penduduk pun protes karena pemerintah dinilai lamban dalam bantuan dan pengelola krisis air yang terjadi di wilayah tersebut. Semoga cepat pulih kembali ya, Kak. Amin.
Afrika. Kak, kita beranjak yuk dari Asia. Yuk. Mari kita menuju ke Afrika. Salah satu bencana alam paling parah yang terjadi adalah badai Topan Idai yang menyebabkan 1.000 orang tewas hingga 11 April 2019. Badai ini menyebabkan kerusakan parah di Malawi, Zimbabwe, dan Mozambik. Bencana alam ini terjadi pada 4-21 Maret 2019 lalu. Puncak badai Topan Idai terjadi pada 14 Maret dengan kecepatan angin maksimum 195 km per jam loh. Cepat banget ya. Wah, kok bisa kayak gitu ya? Nah, diperkirakan kerusakan akibat badai Topan Idai menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pemerintah daerah-daerah di Afrika, Mozambik, dan Zimbabwe. Akibat badai ini, terjadi banjir yang parah di kawasan Madagaskar, Malawi, Mozambik, dan Zimbabwe. Dilansir dari Republika, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Topan Idai terjadi pada malam 14 Maret dekat kota pelabuhan Beira, Mozambik, dan membawa angin kencang dan hujan. Air di dua sungai besar, Lusi dan Ungu, melimpah membanjiri seluruh desa dan menyebabkan jasad-jasad mengapung di air. PBB sebelumnya mengalokasikan 20 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 279 miliar rupiah untuk mengatasi krisis kemanusiaan akibat badai Idai di Afrika Timur. Oke. Seputar video tadi di depan, ada yang ingin bertanya nggak kira-kira? Silakan. Yang ingin bertanya seputar video tadi. Ayo. Kira-kira kalau itu terjadi di Indonesia bagaimana? Hancur. Masih beruntung nggak Indonesia ngadain topan? Beruntung. Seandainya kalau ada topan di Indonesia, mungkin kita harus was-was sekolah. Kalau sekarang yang paling keras badai di Indonesia itu badai apa? Biasanya. Hujan ya kan? Apalagi contohnya? Ada satu angin apa namanya yang sering kamu dengar di berita? Puting beliung. Itu puting beliung Pak sama nggak dengan topan? Beda. Topan itu dia berbentuk pusara. Tapi kalau angin puting beliung dia seperti angin langsung datang. Copot genteng dibuatnya angin puting beliung. Nah, sekarang berdasarkan video tadi, Bapak mau bentuk kelompok. Kelompoknya kan kemarin sudah ada. Kira-kira mau dibentuk lagi atau tidak? Yang ini aja ya? Oke, kalau yang ini berarti Bapak harap dengan kelompok yang kemarin ada kelemahan-kelemahannya bisa ditutup hari ini. Nah sekarang Bapak ada sebuah tugas untuk anak-anak Bapak. Kok kita buka ya? Bapak ke belakang. Ini ke kelompok kali. Nah ini Bapak kasih satu-satu. Jangan dulu dibuka sebelum kerjakan per tahap lembarnya. Masih banyak satu. Nih, kertas positnya lupa kertas positnya. Ini untuk kelompok kali. Ini untuk kelompok makanan. Nah, tadi sudah melihat video belum? Catat dulu nama anggota kelompokmu di lembar paling depan. Dia tuh di lembar paling depan ada di kiri sini. Baca lembarnya. Nah, isi LKPD-nya sesuai berita.
Bawa ini pas nangkep. Sudah, langsung buka lembar kedua, kerjain yang perintah. Ini dibaca, dilewati, terus tentang, terus ya, nah itu baca perintahnya. Silakan mulai kerjakan. Apa? Ya. Ini. Kalian kerja kelompok terbaik, kelompok yang mana? Oke, kelompok dia sudah memulai pekerjaan. Kelompok ini F, I, G, F, B. Iya, oke, Dina. Oke, Dina. Mana kan? Yo. Silakan berdiskusi. Oke, kelompok Bali. Yang lain udah mulai kerja, ini masih menentukan nama kelompok. Nama kelompoknya apa? Kemudian tiap kelompok Bapak kasih sebuah teks untuk mengerjakan di halaman selanjutnya. Oke. Itu untuk kamu analisa teks selanjutnya di lembar kerja selanjutnya. Bapak, ini pos itu untuk apa, Pak? Nanti, itu nanti. Ini teks yang akan dibaca. Tapi nanti. Yang dulu yang pertama. Yang mencatat kejadian. Yang langsung ditulis. Yang nulisnya satu aja. Di sini nulis. Nah, di sini. Tadi kok nyampe sini dia apa? Woi, siapa yang nyata tadi? Bukan lagi. Ini nyata. Isi jangan main satu-satu. Kopi isi bukan sih, bukan hari Jumat sih. Isi.
boleh melanjutkan ke lembar selanjutnya. Bapak lihat di sini ya, yang nggak bantu, Bapak lihat dari sini. Yang nggak bantu temannya bekerja. Kira-kira sama nggak yang kamu catat dengan teman kamu itu kira-kira sama nggak pengamatannya? Apakah ada yang beda? Itu beda. Berarti beda digabungin jadi satu. Baru dapat itu di atasnya kembali. Sarah, it's okay. Yang sudah, nah sambil menulis, sudah dapat teks masing-masing belum? Nah, teks masing-masing itu berupa kejadian-kejadian yang setelah lalu ya. Artinya, silakan dibaca untuk mengisi di LKPD lembar selanjutnya. Bisa dipahami? Oke, silakan. Yang bingung boleh bertanya. Sam, nggak apa-apa, Sam. Oke, silakan lanjutkan di lembar selanjutnya. Lima bencana alam. Nah, bantu ya di presentasi bantu. Nah, sambil membuat itu langsung
langsung buat peta konsepnya di dalam kartonnya sambil dibuka. Di karton ya kalian. Ini satu-satu kok. Ini contohnya misalnya kayak gini loh. Ini salah satu panahnya, boleh bentuknya kayak pohon, utara, Bisa tapi gini. Oh ya, sini deh. Menggunakan ya. Iya. Bahaya. Ayo kelompok jihad sudah mau kelar dengan konsepnya. Tulisannya boleh agak lebih besar biar enak dibaca. Tulisannya. Kalau yang sudah terlanjur nggak apa-apa. Tulisannya mau lebih besar.
Belum ujian. Ayo, sudah pernah menempel. Uraikan ya gitu kan. Nah, menguraikan bagi-bagi tugas siapa yang menguraikan Ryan. ada yang menguraikan Habis baterai. Sini.
Ngomong garis kan? Oh, TPP dulu Iya, TPP dulu. Jika bikin gambar Pak Jokowi. TPP. Enggak serah kau tempel mana? Kaki dulu. Kaki tempel lagi. Kalau misalnya patokan yang siapa tidaknya boleh diganti jadi apa? Boleh. Gak masalah sih, kalau memang memungkinkan tidak ketemu, gak masalah. Jadi ada dua kalimat tanya apa. Bebas. Lima menit lagi. Lima. Cepat lihat. Hah? Masing-masing dengan rapi. Bapak tanya dulu siapa yang mau duluan presentasi? Oke, Fadil duluan. Presentasi semua, tolong lihat apa yang dibaca oleh Fadil. Simak pertanyaan dan jawabannya. Kira-kira yang tidak. Oke? Bisa? Silakan Fadil. Presentasinya di meja aja. Dua orang yang pemegang, satu ngejelasin. Satu orang ngejelasin. Nah, semuanya lihat ke sana. Coba dengarin kira-kira pertanyaan dan jawaban dari kelompok Fadil itu benar atau tidak? Silakan. Ya. Nah, dengarin. Mengapa virus corona ditetapkan sebagai pandemi global? Karena penyebarannya sangat cepat dan luas. Kapan virus corona pertama kali ditemukan? Virus corona pertama kali ditemukan pada April tahun 2019. Dengar ya. Apa itu virus corona? Virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan manusia. Bagaimana cara mencegah agar kita tidak terjangkit virus corona? Cara mencegah virus corona adalah 1. Mencuci tangan dengan sabun, 2. Menggunakan masker saat di luar rumah, 3. Menjaga jarak. Di mana virus corona ditemukan pertama kali? Virus corona ditemukan pertama kali di negara Cina pada Wuhan. Bukan. Virus corona adalah kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernapasan manusia. Virus ini ditemukan pertama kali pada akhir tahun 2019 di negara Cina kota Wuhan. Virus ini ditetapkan sebagai pandemi karena penyebarannya yang sangat cepat dan luas. Cara mencegah virus ini adalah 1. Mencuci tangan dengan sabun, 2. Menggunakan masker saat di luar rumah, 3. Menjaga jarak. Oke. Bagaimana nyambung pertanyaan dan jawabannya? Ada yang ingin bertanya? Oke, kita lanjut aja dulu ya. Siapa lagi yang berani?
Ayo, siapa yang berani? Ayo. Nah, kelompok Fatih. Nah, kelompok Jihan dan kawan-kawan. Kelompok anime, lihat dari komen. Nah, dengarkan. Selagi presentasi tolong diam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya tsunami. Berapa kecepatan gelombang tsunami? Jawab, gelombang tsunami mencapai 600 sampai 900 km/jam. Bagaimana cara mengurangi resiko kerusakan akibat tsunami? Jawab, dengan rancangan tahan tsunami seperti membuat bangunan dengan membuat serta penggunaan bahan berulang. Teman-teman. Gempa bumi, bawah laut, longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam air. Di mana tsunami terjadi? Secara geografis, hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan lingkaran awan Pasifik dan kawasan Palung Sumatera di Samudra Hindia. Apa yang dimaksud dengan tsunami? Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Kesimpulan, tsunami adalah gelombang besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Gelombang tsunami terjadi di lingkaran awan Pasifik dan kawasan Palung Sumatera di Samudra Hindia dengan kecepatan 600 sampai 900 km/jam. Tsunami dapat dikurangi dengan kerusakannya seperti membuat bangunan yang luas serta penggunaan bahan berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana? Yang belum pertanyaan dan jawabannya? Ada yang ingin bertanya sama kelompok anime tentang tsunami atau ada yang pernah keluarganya korban bencana tsunami? Ada? Oke, ada. Dilanjut presentasi kelompok Fiza dan kawan-kawan. Silakan. Ayo, silakan. Ayo. Udah, Sarah dulu. Dekornya nanti aja dilanjutin. Yang penting isinya dulu. Ya, silakan yang membaca. Iya, jangan baca. Sarah biar dibaca. Oke, simak kelompok Sarah dan kawan. Nah, satu orang silakan membaca. Ayo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berapa debit puncak sungai apabila suatu hutan limbah menjadi sungai? Jadi puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 sungai. Bagaimana proses terjadinya peresapan air itu? Air hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian masuk ke dalam tanah yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Mengapa banjir bisa terjadi? Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Apa itu banjir? Fenomena alam yang bersumber dari curah hujan. Ayo simak dulu sebelum. Dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau DAS. Kesimpulannya, banjir adalah salah satu fenomena alam yang bersumber dari curah hujan yang tinggi. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Perubahan tata guna lahan adalah pembuangan sampah di DAS membuat sungai terhambat sampah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Nyambung? Ada yang ingin bertanya dari kelompok Sarah? Tidak ada? Oke, lanjut kelompok Fatih. Nanti menilai ya, yang mana dekor terbaik sama yang presentasi terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Guardian Friends, kami akan mempresentasikan peta pikiran kami Boleh ke sana. yang membahas tentang permasalahan sampah. Sebelum kita memulai, saya ada informasi tambahan, yaitu permasalahan sampah sangat besar di dunia ini. Contohnya di Indonesia, banyaknya sampah dibuang di lautan dan adanya pembuangan tempat sampah di Bekasi yang sangat banyak hingga membuat sebuah gunung sampah. Tapi anehnya penghulu di sana mengatakan bahwa itu adalah gunung saja. Kembali ke pikiran Bapak. Apa itu adalah sampah? Apa itu sampah dan jenisnya? Jawabannya, sampah adalah barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi. Terdapat dua jenis sampah, yaitu sampah organik dan tidak organik dan anorganik. Sampah sangat berbahaya. Karena sampah dapat menyebabkan bencana alam seperti penyakit dan tanah longsor. Bagaimana cara kita mencegah terjadinya penumpukan sampah? Membuang sampah pada tempatnya, tidak dengan rumah. Tidak membuang sampah pada yang berair. Mendaur ulang sampah. Yang lain nggak mau simak dulu. Sampah anorganik. Di mana saja sampah berdampak buruk untuk lingkungan, tempat yang berair seperti danau, sungai, dan lain-lain, rumah-rumah masyarakat. 5. Apa dampak jika kita membuang sampah sembarangan? Akan terjadi banjir, longsor, gelombang panas, dan yang lain-lain. Kesimpulan dari peta kami adalah bahwa
Tepuk tangan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok-kelompok yang sudah selesai. Jadi Bapak apresiasi untuk kelompok Fatih ya. Kelompok Fatih menjelaskan informasi tambahan sendiri. Luar biasa. Tanpa sepengetahuan Bapak bahwa Fatih memberikan informasi. Apa tadi informasinya? Apa informasinya? Kalau di Bekasi kalau ada apa tadi? Gunung sampah. Tapi pemulung nyebutnya gunung surga. Maksudnya apa sih gunung surga? Ya, karena kalau pemulung mendapatkan rezeki melalui sampah. Padahal dampaknya kira-kira bagus atau buruk? Sekarang Bapak tanya, kamu buang sampah di mana? Ada yang ngambil nggak? Ada. Terus siapa yang ngambil? Nah, pemulung barang yang dipulungnya ke mana? Dijual diapain kira-kira? Diolah jadi barang pakai. Contoh barang pakai hasil sampah apa? Mainan, betul. Apa lagi? Kursi duduk dari ban, betul. Apa lagi? Dan yang lainnya itu seputar sampah. Nah, jadi sekarang kita mau tanya jawab. Silakan pada depan dulu. Nah, ini kan kita sudah mempelajari tentang sebuah kejadian apa. Bapak tanya dulu. Menurutmu kelompok terbaik kelompok yang mana? Sepakat kelompok Fatih? Yakin? Yang setuju kelompok Fatih terbaik angkat tangan. Jadi kelompoknya si ADW nggak baik gitu? Baiknya dari mana? Dari dekorasi. Dekorasi terus apa lagi? Terus presentasi apa lagi? Tapi kalau dekorasi yang unik dari kelompok ADW ya, wajahnya keren-keren. Keren wajahnya. Si Jihan keren banget gambarnya, luar biasa. Sama si Hana ini juga. Semuanya nggak sama, punya tipikal masing-masing, keren. Ada yang garis, ada yang bulu-bulu, ada yang kompas, ada yang emoticon, ini ada yang juga, yang ini gambar anime full. Keren. Tepuk tangan dulu untuk kamu semua. Nah, sekarang kita sudah banyak mempelajari tentang teks gejala alam. Bapak tanya dulu, jadi seputar teks eksplanasi. Sebenarnya teks eksplanasi ini teks apa sih? Angkat tangan yang bisa menjelaskan. Oke, Fadil. Teks eksplanasi itu sebenarnya teks apa? Teks yang berisi kejadian alam. Berdasarkan yang Fadil buat tadi ya. Jadi kejadian alamnya benar-benar terjadi atau tidak? Ya, benar terjadi itu dibuktikan dengan apa? Ya, kejadian itu benar-benar terjadi dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan apa? Ya? Ayo, dibuktikan dengan apa di dalam teks? Ada tanggal di sana? Ada kejadian? Ada orang di sana? Nah, itu pembuktian bahwa benar-benar terjadi. Iya. Jadi sekarang sebelum menutup pelajaran ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Jadi sudah tahu teks eksplanasi itu isinya teks tentang kejadian alam yang benar-benar terjadi. Pak, ada nggak kejadian alam yang fiksi alias tipu-tipu? Apa contohnya? Dongeng. Contoh kejadiannya apa? Terjadi pembuatan candi dalam satu malam. Itu kejadian alam nggak tuh? Iya, tapi kira-kira nyata nggak? Nah, jadi kejadian alam itu ada yang nyata dan tidak nyata. Nah, kalau eksplanasi sudah pasti kejadiannya nyata. Sekarang keluarin handphonenya. Scan barcode di halaman terakhir tugasmu. Masih ingat cara scan barcode? Silakan scan.
masing-masing buat nama dan penjelasan yang seperti ini apa? Ya. Ya, Pak. Apa pertanyaan yang muncul di sana? Silakan jelaskan apa yang kamu pelajari hari ini. Apa yang belum dipelajari? Apa yang belum dimengerti ya? Silakan. Yang sudah terbuka langsung isi teksnya. Tanda tambah di bawah. Ya, nama dan penjelasannya biar Bapak tahu. Sama-sama. Wah, ini udah kayak ini kayak apa, Pak? Anda tambahin di bawah. Ayo, siapa yang sudah Bapak. Tanda tambah di bawah itu yang kuning. Ini sudah ada 5 orang yang bergabung. Namanya di sini ya. Pak, di sini ya, Pak. Ya, subjeknya. Buat klik tanda tambah kuningnya ke bawah ya. Sesuatu luar biasa nih, Pak. Nah, boleh Pak ini kirim komentarnya mana? Itu cuma nama. Ini yang mana? Pak Timen apa aku nak naik Ini ya. Oke, silakan dibuat. Oke, Ryan ambil kelas. Betul, fungsi teks eksplanasi itu untuk apa? Betul. Ya, yang belum dimengerti sama tentang fungsi teks eksplanasi itu, fungsinya belum kita jelasin ya. Betul. Ya jangan niru lah. Yang memang kamu nggak ngerti, yang belum dipelajari itu kira-kira menurut kamu apa? Jangan Ini yang nggak ngerti apa yang belum dipelajari, Pak? Oke, yuk kirim. Oke, rata-rata mengatakan fungsi. Dona kok teks resep.
semuanya turunkan handphonenya. Ya. Sudah turunkan, sudah Bapak lihat. Apa yang belum dimengerti dalam pembelajaran hari ini ya? Tentang kesimpulan berdasarkan eksplorasi yang tepat, tentang sebuah jenis eksplorasi, maksud eksplorasi. Ada yang belum mengerti fungsi. Nah, betul. Jadi ada satu yang belum Bapak jelaskan tentang fungsi teks eksplorasi. Pernah lihat orang menjelaskan berita di TV? Pernah. Dia baca teks atau tidak? Rata-rata membaca teks. Nah, itu salah satu fungsinya supaya memberikan informasi yang tepat dan akurat. Jadi besok kalau kamu menjelaskan informasi jangan cuma mikir, oh kejadian itu kayak gitu, tapi kan. Nah, ada yang terlupa, tanggalnya lupa, korbannya berapa, makanya reporter dicatat. Dapat, baru dia buat teks. Teks eksplanasi pada umumnya berisi dua kalimat. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang utama berdasarkan catatan lapangan. Oh, korbannya 180. Oh, yang korban ibu-ibu sekian-sekian. Baru dijelasin. Di tempat ini. Kejadian ini. Nah, itu salah satunya. Bisa dipahami? Oke, untuk latihan hari ini sudah Bapak kirim ke grup, ke Google Form yang Bapak kirim. Sudah ya? Sudah lihat di grup ya? Oke, sudah bisa dilihat, nanti dikerjakan sama-sama ya. Oke. Sebelum menutup pembelajaran, ada sebuah lagu waktu Bapak di Melbourne, Amerika. Mohon maaf sekali. Bapak ingat-ingat jadi lihat wajah kamu, lihat teman-teman Bapak waktu di Amerika. Ini lagunya. Ini lagu kesukaan Bapak waktu di Melbourne. Oke, semuanya bernyanyi sekeras-kerasnya. Berdiri. Berdua.
Siap untuk membuat teks eksplanasi secara langsung di lapangan? Siap. Di kemudian hari kita akan mencoba menjadi seorang reporter untuk membuat teks eksplanasi sendiri. Siap? Siap. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.